Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ila al khair ibtida'a wa jahillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bil ilm wa zayyana bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala al mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi bidaraini. Kemarin kita sudah memasuki ke babak yang baru ya, babul birri wasilah. Bab yang di situ di dalamnya adalah menerangkan tentang macam-macam kebaikan. Terakhir kemarin pembahasannya adalah tentang berbakti kepada orang tua. Ridwallahi fi ridwal walidaini wa sukhtullahi wajib. Berbakti kepada orang tua, membalas kebaikan daripada keduanya. Kalau tidak ada mereka, maka tidak ada kita. Tidak khusus kepada ibu. Kenapa? Kalau nggak ada bapak, nggak mungkin ada kan? Betul kan? Pengecualian Nabi Isa. Kita jangan berkaca dengan Nabi Isa karena beliau adalah min khawasil khawas minal anbiya. Kalau kalian nggak ada bapak, nggak mungkin muncul tiba-tiba Rizki dari Aceh, lahir seorang anak tanpa bapak. Itu kan hoax. Kadang berita itu kan seperti itu, lahirlah seorang putra tanpa bapak. Kalau orang tidak bisa paham, akhirnya gagal dalam memahami situasi. Yang maksudnya adalah zina, atau lakinya kabur atau menghilang atau tidak ada rasa tanggung jawab. Dan kita naudzubillah dikasih ujian yang seperti ini. Kemarin sudah Ustaz jelaskan bahwasanya semua perintah atau semua amanah ya yang datang dari orang tua itu harus kita kerjakan. Perintah apapun ya. Betul nggak? Perintah apapun kalau misalkan itu berasal dari orang tua harus kita kerjakan, wajib kita kerjakan. Dengan syarat atau dengan masih dalam koridor kebaikan. Ala sabil taqwa. Kalau misalkan di luar itu maka kita tidak wajib, bahkan tidak boleh untuk mentaati perintah keduanya. Misalkan dalam hal berbuat maksiat, disuruh judi, disuruh zina. Ya zina ini nggak ada orang terang-terangan kamu zina sama dia, kan nggak. Tapi kalau sekarang bahasanya halus, kamu pacaran sama dia, deketin sama dia kaya misalkan, dia cantik, followersnya banyak, dia kuliah lulusan Oxford misalnya. Kalau Kairo insya Allah nggak ada ya. Apalagi Hadramaut. Misalkan seperti itu. Itu adalah perintah yang tidak boleh kita turuti. Jadi kalian punya pilihan masing-masing dalam menentukan kehidupan kamu. Atau kalau misalkan dalam urusan belajar, misalkan dahlan tidak diizini orang tuanya merantau ke Jawa untuk apa? Belajar. Bagaimana tanggapannya dahlan saat itu? Apakah dia harus menuruti orang tua
atau tidak? Hah? Misalkan ayahnya Dahlan melarang, udah Dahlan kamu di sini aja di laut gitu. Kamu melawat aja nyari-nyari ikan di sini kan banyak ikan. Ngapain kamu jauh-jauh ke Jakarta gitu belajar ya gitu-gitu aja ujung-ujungnya jadi imam masjid misalnya. Bagaimana tanggapan Dahlan saat itu? Apakah dia mematuhi kebijakan orang tuanya atau dia boleh melanggar? Hah? Ini maksudnya adalah sukhtullahi fi sukhtul walidain. Murkanya Allah pada murkanya orang tua. Itu maksudnya misalkan di saat itu bapaknya marah kalau misalkan Dahlan tetap pergi. Tapi saat itu tujuannya Dahlan adalah mencari atau dia ingin berkarir misalkan di Jakarta. Misalkan kebetulan saat itu dia lihat Indosiar gitu kan. Ada audisi atau kalau nggak di RCTI Indonesian Idol gitu. Idola cilok. Dia ingin berkarir gitu. Atau dia ingin membuka bisnis. Dan kebetulan saat itu Dahlan orang kaya misalnya, ingin membuka bisnis, membuka cabang di Jawa. Padahal saat itu bapaknya atau ayahnya itu tidak ridho misalkan, bahkan tidak ridho atau tidak setuju dan bahkan marah. Pertanyaan Ustaz, apakah konteks daripada sukhtullahi fi sukhtul walidaini masuk dalam contoh tersebut? Yang tadi yang pertama belajar, yang kedua bekerja. Apakah masuk? Tidak. Atau apakah boleh Dahlan tidak mematuhi perintah ayahnya saat itu? Boleh. Boleh nggak? Jadi harus gimana? Harus mematuhi. Berarti Dahlan tidak keluar gitu. Musyawarah. Ya kalau musyawarah sudah jalan keluarnya hasil dari musyawarah tersebut. Jadi maksud dalam suhtullah fi suhtul walidain ini adalah di luar konteks ya yang tadi yang saya sebutkan. Kalau misalkan itu tujuannya baik seperti halnya belajar atau dia bekerja, maka itu boleh. Boleh. Tapi ya dilihat dulu keadaannya saat itu. Kalau misalkan ayahnya Dahlan sakit-sakitan misalkan, ada penyakit kanker atau ibunya tidak ada yang merawat, lah itu masuk. Tapi kalau misalkan tidak ada apa-apa, hanya sekedar pelarangan saja, tidak ingin jauh dari anaknya ya, maka itu diperbolehkan selagi masih dalam konteks kebaikan. Orang tua itu nggak ridho, anaknya Itu maksudnya di luar dari pembahasan hadis tersebut. Ridhollahi fi ridhol walidain itu jadi ini tidak semuanya itu masuk di dalam kategori atau dalam ranah ridhollahi fi ridhol walidain. Atau bahkan dalam hal menikah. Ya kan? Misalkan saya itu pengen sama si fulana, tapi orang tua tidak ridho. Apakah boleh sang anak tidak mematuhi orang tuanya? Hah? Atau misalkan reksa, dia sudah sudah mengenal terlalu dalam terhadap si Fatimah. Akan tetapi setelah reksa mengungkapkan isi hatinya kepada orang tuanya ingin melamar si Fatimah, tiba-tiba orang tuanya punya pilihan lain. Maryam misalnya. Lah pertanyaannya apakah boleh reksa tidak ikut arahan daripada orang tuanya? Boleh. Ridhollahi fi ridhol walidain itu dalam hal ini kita harus mematuhi semua perintah orang tua selagi itu adalah masuk ke dalam kebaikan. Contoh, kalau misalkan si Fatimah perempuan yang dikenal sama reksa itu baik, nah maka ini tidak
tidak masuk. Kecuali kalau misalkan tidak baik. Misalkan si Fatimah suatu saat kepergok sama ibunya Reksa, ternyata sering keluar malam. Atau pernah dibonceng misalkan malam-malam. Ya, mungkin itu bisa Gojek dan sebagainya. Jadi intinya bukan dalam ranah keburukan. Atau kalau misalkan si pilihan daripada orang tuanya itu lebih baik, maka ya sebaiknya ikut dalam arahan orang tua. Misalkan perempuan yang dipilih sama orang tuanya Reksa itu dia lebih ifah, lebih menjaga kesolehannya, atau lebih hirfah, lebih kaya mungkinnya. Akan tetapi kurang cantik, itu kan terkadang menjadi permasalahan atau problematika besar, ya kan? Banyak orang-orang hanya mengandalkan cantik, masalah agamanya nomor 2, masalah kayanya nomor, kan seperti itu. Ya memang zuyyina linnasi hubbus syahwat. Kemudian bisa ada nggak di antara kalian melihat cewek cantik tidak ada yang kagum atau biasa aja? Ada nggak? Siapa? Dalan. Oh, Rizky. Perlu dicek itu dalam malamnya. Oh, godalannya manggai tadi. Nah, jangan ada yang salah. Menyayangi kodrat daripada pasti yang namanya laki-laki melihat cantik, orang cantik tuh suka, senang, kagum. Obatnya bagaimana? Takwa. Dengan apa? Menjaga pandangannya. Nah, mungkin si Hanif ini dia sudah usaha pakai kaca. Nah, kalau misalnya dia ini dilepas aja kacamatanya kan enggak kelihatan. Ya. Jadi ridhollah fi ridhol walidaini ini Cewek nggak kelihatan ini. ya. Udah paham kalian ya? Subhanallah fi ridhol walidaini. Kembali ke contoh yang pertama tadi, dalam kalau misalkan orang tuanya itu sudah memberikan opsi itu adalah jalan yang terbaik, ya, maka saat itu dalam yang harus mengikuti arahan daripada. Akan tetapi kalau misalkan saat itu dalam mikirnya wah ini nggak bisa ini gini, bakal bisnis akan menurun kalau misalkan tidak dikembangkan atau segera mungkin dikembangkan ke daerah lain misalkan. Ya itu saat itu boleh bagi dahlan untuk tidak patuh terhadap orang tuanya. Pokoknya lihat dulu situasi dan kondisi. Atau misalkan si dahlan ingin belajar ke Jawa, ingin belajar fikih misalkan, atau ingin menghafal hadis, atau ingin menghatamkan 37. Sedangkan di daerah kamu mana? Konawe. Losok. Misalkan di situ nggak ada apa-apa gitu. Emang nggak ada. Apa? Jembatan aja nggak ada. Jembatan nggak ada. Ya misalkan di sana ada halan yang dia cita-citanya ingin menjadi ustaz. Gitu ya. Ustaz dai 1000 umat misalkan ya. Menjadi terhalangi kalau misalkan dia tetap tinggal di tempat dia, maka saat itu boleh untuk tidak patuh terhadap orang tuanya. Lagian ketika di tempat dia ngapain? Padahal di sana nggak ada, misalkan tidak ada madrasah, tidak ada sekolah, tidak ada pesantren. Adanya cuman ketika dia harus keluar, maka saat itu boleh. Kecuali misalkan orang tuanya dahlan, dengarkan sini dahlan. Orang tuanya dahlan di situ ada pesantren misalkan. Udahlah dahlan ngapain jauh-jauh, toh juga di sini ada yang bagus juga dan sebagainya, bla bla dan sebagainya. Tidak kalah juga dengan yang ada di Jawa. Sendari juga kamu bantu orang tua dan sebagainya. Maka saat itu pula dahlan harus mematuhi. Pokoknya harus dilihat dulu keadaannya gitu ya. Gitu ya. Kalau menurut Anda Ya makanya kan yang bisa membaca kan kamu dengan orang tua. Kalau kamu mondok di situ misalkan hanya gitu-gitu aja, ngaji masih ikro misalkan, atau masih juz amma juz 30 kurang berbobot. Pengen ke Jawa Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Maidah lewat misalkan. Sekarang sampai ke surat An-Nur ya. Al-Mu'minun. Ya, alhamdulillah berkat perjuangan kamu ya, hijrah dari ya kalau misalkan tempat tersebut kalau kamu lihat itu ya tidak layak,
bukan tidak layak, kurang sebagainya, ya, maka itu terbaik. Kayak Ustaz dulu, kayak Yaman kan berantem dulu sama orang tua. Umi Ustaz mendukung untuk ke Timur Tengah. Abah Ustaz nggak mau, disuruh meneruskan usaha bisnis. Berantem, bener berantem Ustaz sama orang tua. Akhirnya Ustaz nuruti itu orang tua. Akhirnya Ustaz masuk UIN. Dulu sebelum UIN namanya IAIN. Ketika Ustaz masuk IAIN Surabaya itu tiap hari berantem sama dosen. Pelajarannya ya pelajaran dasar yang kita pelajari ketika Ustaz dulu kan alumni Gontor. Pelajaran yang Ustaz di Gontor itu diajarkan lagi di awal-awal. Itu ceritanya seperti itu. Ya, pelajaran hadisnya seperti ini, bahasa Arab, masmuka, kaifahaluka, ma idamunal yaum. Seperti itu, hanya dasar. Malah Ustaz yang seakan-akan jadi pengajar daripada teman-teman. Ya, kurang berbobot akhirnya Ustaz ya melawan. Ya alhamdulillah orang tua yang satunya ibu ya maksudnya mendukung. Akhirnya Ustaz go internasional. Ya, maksudnya meneruskan kuliah di Timur Tengah. Ya seperti itu. Jadi kalian lihat dulu ya lingkungan. Jadi ridallah fi ridal walidain ini tidak tidak sempit gitu ya. Tidak hanya terpaku pada satu pembahasan, akan tetapi luas gitu ya. Begitu juga dengan murkanya orang tua. Bukan berarti kalau kamu nikah sama si dia, aku tidak akan ridho sampai kapanpun misalkan. Ya lihat dulu, kalau misalkan perempuan yang kamu nikah itu benar-benar baik, ya insya Allah ini enggak berlaku. Kecuali kalau misalkan itu sudah jelas, perempuan misalkan yang tadi yang dinikahi sama Reksa itu adalah kurang baik misalkan. Kan contoh selebgram, contoh followernya banyak, endorse, masuk TV, sebagainya. Lah itu masuk. Ridallah fi ridal walidaini itu masuk. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya? Kalau perempuannya baik, orang tua perempuan itu bukan. Permasalahannya? Enggak, bisa. Ya boleh dinikahkan selama dia muslim. Iya. Syarat untuk nikah itu kan mudah. Yang penting muslim. Yang bikin banyak pilihan itu adalah yang lainnya selain daripada muslim. Contohnya apa? Pekerjaannya, terus nasabnya, terus akhlaknya, dan lain sebagainya. Ya kalau misalkan anaknya baik, muslimah, orang tuanya kurang menjaga agama maksudnya, tapi tetap muslim, ya tidak ada masalah. Permasalahannya di mana? Tidak ada pelarangan. Selama dia itu muslimah maksudnya. Ya walaupun dia jarang sholat, jarang puasa, tapi tetap dia itu mengakui Allah adalah Tuhan dia. Nabi Muhammad adalah Rasulnya, sudah boleh. Walaupun misalkan orang tuanya ya, ini contoh, naudzubillah, pemabuk misalnya. Atau dia judi, tapi judinya dia judi yang gede, MM-an gitu. Memang dia pengusaha. Mungkin yang dimaksud rezeki seperti ini mungkin. Orang tuanya kaya misalnya. Ya tetap diperbolehkan, boleh, tidak ada yang salah. Kecuali kalau misalkan orang tua kamu atau saudara kamu, paman kamu dan sebagainya mengatakan atau sebagai wali kamu ya. Ya kalau dilihat dari laki-laki kan nggak butuh wali untuk menikah. Yang butuh wali adalah perempuan. Tapi laki-laki tetap harus memperhatikan yang namanya ridho orang tua. Itu ya, paham ya? Dede, Ikro. Hadis selanjutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala والذي نفسي بيده لا يؤمن عنه حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه متفق عليه. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi demi Allah
demi zat, maksudnya di sini adalah kayak kinayah gitu ya, kayak pujian gitu. Dan demi zat yang mana jiwaku itu berada di dalam genggamannya Allah, maksudnya waladi nafsi biyadihi, waladi nafsi, dan demi zat. Nafsi itu maksudnya jiwaku ya, ragaku, keberadaanku. Biyadihi maksudnya biyadillah. Bahwasanya dikatakan la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Dikatakan bahwasanya tidaklah beriman seseorang. Abdun itu adalah hamba. Hamba, bukan budak ya, bukan cuma budak. Kalau abdun memang secara bahasa adalah budak, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah abdun adalah manusia. Karena memang kita semuanya adalah hamba bagi Allah. Tidaklah dikatakan beriman seorang hamba hatta yuhibba li jarihi, sampai dia itu mencintai tetangganya. Mencintai tetangganya. Ma yuhibbu li nafsi, atau dalam periwayatan lain hatta yuhibba li akhihi, maksudnya saudaranya, temannya, kerabatnya. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai pada diri dia. Jadi hadis ini itu benar-benar menjadikan tolak ukur iman itu adalah bukti rasa kasih sayang kita, bukti kecintaan kita terhadap sesama. Bahkan dikatakan tidaklah beriman, beriman. Jadi kalau misalkan kita artikan tidaklah beriman, berarti apa lawan katanya tidak beriman? Nah, maksudnya di sini adalah bukan itu ya, bukan derajat kafir. Bagaimana dia kafir? Dia masih syahadat. Maksudnya di sini adalah berkurang, imannya tidak sempurna. Kalau misalkan dia punya rasa dengki, dia punya rasa benci, dia punya rasa iri hati, dia punya rasa dendam atau perasaan tidak suka terhadap saudaranya atau tetangganya. Dan itu adalah hal yang wajar. Memang manusia seperti itu. Kalau nggak salah ya lupa. Nah, dikatakan di sini bahwasanya tidaklah beriman, maksudnya berkuranglah iman seseorang sampai dia itu benar-benar mencintai saudaranya, mencintai tetangganya. Maksudnya cinta di sini adalah bukan maksudnya suka ya. Dia mencintai, maksudnya kebaikan lah ya. Kemudian tetangganya ya hati-hati sama tetangga ya. Dekat dengan istrinya, saya mencintai, mengeluarkan dalil ini. La yu'minu abdun hatta yu'min. Soalnya rijali di sini adalah umum. Nisa wa rijal, perempuan dan laki. Bukan berarti dia mendekati istrinya atau mendekati anaknya atau mendekati saudaranya. Dalam artian yang lain bukan. Kemudian kalian mengeluarkan dalil karena memang Rasulullah itu menganjurkan kita untuk mencintai tetangga kita. Maksudnya mencintai di sini adalah dalam rasa kebaikan, ukhuwah, gitu. Bukan dalam hal yang lain. Ya, kayak pendekatan yang suka gitu ya antara laki-laki dan perempuan, ini bukan. Paham kalian? Jadi dendam, dengki, iri hati, benci itu tidak boleh. Dahlan baca. أن تجعل لله ندا وهو خلقه قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزاني
bihalirati jari. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyudzambi a'dzam?" Ya Rasul, dosa apa yang paling besar? Jelas, apa? Dosa yang paling besar? Qal anta ja'ala lillahi niddan. Yang mana kamu menjadikan Allah itu ada bandingan. Jadi dia itu mengakui ada Tuhan selain Allah. Jadi niddan di sini adalah syarik atau syabih atau tandingan atau bandingan. Jadi dia Islam tapi mengakui agama lah dalam hal mengakui bahwasanya Isa adalah atau Yesus Tuhan itu misalkan. Adapun maksud daripada pluralisme itu kan bukan seperti itu. Pluralisme itu mengakui adanya agama, bukan berarti mengakui Tuhan gitu ya. Memang kita diperbolehkan gitu ya. Bahkan dituntut untuk bersikap pluralisme. Dalam hal kita mengakui ada agama lain ya, maksudnya ada agama selain Islam ya, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Tapi kita tidak mengakui Tuhan mereka, tapi kita mengakui keberadaan agama mereka. Jadi jangan salah ya, jangan salah dalam berpikir. Kita kan pluralisme, maksudnya memang ada Tuhan Yesus, ada itu dewa sapi disembah misalnya. Tidak ya, jadi maksudnya pluralisme kita mengakui adanya agama lain, tapi tidak mengakui Tuhan mereka. Itu tidak boleh. Kalau kalian atau kita mengakui Tuhan selain Allah, nah itu naudzubillah kita sudah mencapai derajat kafir. Tidak boleh mengakui adanya Tuhan. Kalau mengakui agama boleh. Maksudnya gini, memang ada kan agama selain Islam, betul nggak? Kalau kita tidak mengakui, ya kita terlalu ini juga terlalu kaku juga, gitu ya. Wa huwa khalaqak, yang mana Allah itu adalah yang menciptakan. Qultu tsumma ayyun, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, ya Rasulullah, terus apa lagi? Ini derajat nomor 2 nih. Antaktula waladaka khasyata ayyakula mak. Yang mana kamu membunuh anak kamu, yang mana kamu itu takut kalau semisal anak kamu ini akan menjadi beban atau takut miskin. Jadi dalam hal bunuh-membunuh ini kan sudah ada dari dulu, bahkan sekarang, betul nggak? Sekarang ada nggak? Banyak ya. Bahkan masih anak-anak dia berani membunuh, betul nggak? Yang aborsi itu, kita aborsi itu kan sudah masuk ke dalam ranah membunuh anak. Kenapa? Yang dipikirkan dia kan apa? Takut? Bukan. Dia kaya loh. Betul nggak? Yang banyak yang aborsi itu bukan yang miskin saja, banyak orang-orang kaya kan, orang-orang kaya tapi itu tadi kan saking bebas seksnya akhirnya kejadian jadi anak, akhirnya aborsi maksudnya dibunuh anak, padahal dia bukan miskin, tidak miskin tapi kaya. Jadi di sini maksudnya adalah khasyah ayyakul anak, takut ya. Di sini memang koridornya adalah ya miskin dan sebagainya. Akan tetapi kalau misalkan kita lihat pada masalah ya yang anak-anak muda, kenapa mereka aborsi? Gengsi. Tanggung jawab. Ya maksudnya di sini adalah tanggung jawab. Khasyata ayyakul anak. Jadi masih umum. Jadi nggak cuman miskin. Berapa banyak kalau kalian melihat pada data ya, tiap tahun di daerah masing-masing berapa banyak janin yang digugurkan, dibunuh karena memang mereka takut. Kita bisa jadi sosial ya, urusan sosial. Misalkan kalau bapaknya pejabat, ya apalagi yang itu ustaz. Bapaknya ustaz.
Ya, biasanya urusan sosial. Dan yang kedua adalah tidak punya uang ya untuk berobat, untuk apa namanya, secara menghidupi seseorang itu kan butuh biaya. Ya kalau sendiri sih aman. Tanya orang tua kalian, untuk menjadikan kalian sebesar ini itu habis berapa? Habis berapa itu orang tua kalian investasi ke kalian? Yang diinginkan orang tua kalian bukan harta, akan tetapi apa namanya, akhlak, apa namanya, kesolehan kita gitu. Yang mana kita ini adalah apa namanya, batu loncatan ya bagi mereka di akhirat. Ya kalau misalkan orang tua kita misalkan dia semasa hidupnya punya kesalahan, atau dia kurang sholat misalkan, atau kurang ibadah, atau kurang pemahaman dari sisi agamanya, ya kita sebagai investasinya, betul nggak? Ya investasi terbaik adalah anak. Contoh nih, si kamu usah cek kan jadi pelupa ya. Hambali, dia punya uang misalnya 10 juta, dia beli tanah di sini. Contoh. Nah, 10 tahun yang akan datang, Hambali uangnya habis, atau mungkin dia punya masalah bisnis bangkrut, tinggal cerai, anaknya narkoba, parah juga dia. ya contoh. Nah, kemudian dia akhirnya habis hartanya, jadi miskin, tapi dia ingat, oh iya ya, saya kan punya tanah ya, yang dulu saya beli 10 juta. Setelah 10 tahun harganya menjadi 1 M gitu. Ya seperti itu. Jadi kita sebagai anak adalah sebagai investasi yang tidak ada harganya, tidak bisa dihargai, yang tidak ternilai. Memang kalau untuk sekarang seakan-akan tidak terlihat, tapi nanti ketika di yaumul hisab, jadi kita nanti yang bisa mengangkat derajat daripada orang tua. Nah, sama besok kalau kalian sudah punya anak, ya seperti itu terus. Terserah kalian mau menjadikan anak kalian atau anak-anak kita mau ke jalur umum misalkan, ya dia jadi artis misalkan, jadi apa namanya, pemain sinetron, pemain bola, ya terserah. Mana yang lebih bermanfaat ya, mereka dijadikan kayak mereka. Ya memang mereka itu menjanjikan kan, artis, pengusaha kan kaya kan, menjanjikan, daripada yang seperti kita. Berapa banyak pahala yang kita alirkan kepada orang tua kita perharinya. Kalian setiap hari baca bismillah nggak? Baca. Dalam sholat saja udah berapa kali terhitung. Belum lagi kalian baca ayat-ayat itu. Masya Allah. Jadi besok kalau kita punya keturunan, ya kita arahkan agama ya sebagai pondasi. Inna mahadil hayatud dunya, mata dunia ini memang menggairahkan ya, enak gitu ya. Jadi bahasanya seksi, betul nggak? Sama kayak perempuan cantik, itu kan memikat mata. Ya itu musibah kan, kayak hadis mungkin musibah. Gitu. Kalau kayak dalan kayaknya bukan musibah ya, mata. Ya kalau kalian lihat ya, kita ambil analogi ya, gambarnya perempuan cantik itu kan apa namanya, memikat ya, ketika dia di umur muda, betul nggak? Ketika dia di umur 60, apakah masih memikat? Hah? Ya kita bilang tidak. Dia seperti itulah, kayak dunia. Seperti itu gambarnya, dunia hanya sebentar saja. Kalian tanya orang-orang kaya, pengusaha, ketika ditanya masa mudanya, pasti mereka menyesal, kenapa saya tidak mondok dulu, kenapa saya tidak belajar membaca Al-Quran, kenapa saya tidak belajar syariah, kenapa saya tidak belajar hadis. Ya penyesalan di umur 60, tapi itu lebih baik ya, lebih baik daripada Fir'aun ya, daripada Fir'aun kan.
Fir'aun tidak ada menyesalnya kan sampai akhir ayatnya, sampai dia tenggelam baru dia menyesal. Qultu summa ayyun, kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi. Terus apa lagi ya Rasulullah? Antuzaniya halil bihalilati jarika. Rumput tetangga itu terkadang lebih hijau daripada rumput sendiri kan, karena emang rumput tetangga itu lebih dijaga, lebih apa ya, lebih dijaga ya, lebih diayomi, lebih diservis, maksudnya airnya, pupuknya dan sebagainya. Ada pepatah seperti itu. Dosa yang besar nomor 3 adalah kamu melakukan zina, naudzubillah, dengan istri tetangga. Kalian nggak paham ya, itu tadi rumput tetangga terkadang lebih sedap, lebih enak dipandang mata. Kambing sih kesukumu. Kambing kan aja di tanggalnya. Itu nggak ngerti nih kata orang dewasa. Jadi jangan pakai hadis yang tadi ya. La yu'minu 'abdun hatta yu'min bi jarihi. Hatta yuhibbu lijar, hatta yuhibba lijar. Hadisnya bentrok nih dengan hadis. Tidak berbentrok, tidak. Ini hanya orang-orang yang gagal paham saja yang mengatakan ini bentrok. Memang terkadang tetangga itu kan, ya kan kita tidak tahu ya. Makanya kalau kalian punya tetangga, hati-hati. Allah, iya benar-benar. Jangan ke istrinya. Bahaya. Terkadang kan kita tidak tahu setan itu kan dia memiliki tipu daya kan ribuan cara gitu. Bahkan sekelas Nabi Adam pun terperdaya ya kan. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nas. Sampai sumpahnya pun ya Nabi Adam, sekelas Nabi Adam, orang yang bertakwa, nabi. Apalagi kita manusia. Makanya kalau kita besok punya tetangga, hati-hati. Jangan terlalu baik. Maksudnya gini, maksudnya terlalu baik oke. Maksudnya hati-hati dengan istrinya. Ya kalau kalian ketemu ya sama suaminya saja. Usahakan jangan sampai kedipan mata aja ke orang, bahaya loh. Rizki saja Allah. Benar, itu terkadang menjadikan musibah. Berapa banyak musibah itu terjadi hanya dari pandangan pertama. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Ya bahasanya ya, ini bukan Ustaz menghalalkan zina, enggak. Bahasanya gini, lebih baik kamu zina sama yang lain dah. Ini bukan Ustaz menghalalkan, ini maksudnya perbandingan. Lebih baik yang lain, masih banyak daripada Karena apa? Karena tetangga ini adalah seseorang yang harus kita ayomi, yang harus kita cintai, yang harus kita jaga. Bukan kita bukan Ustaz menghalalkan, bukan. Maksudnya kalau kita banding-bandingkan, mendingan lah gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Kalau tetangga dulu ya. Bukan Ustaz memperbolehkan enggak ya? Kalian jangan sok-sok polos, sok-sok Jadi seperti itu. Kenapa? Tangannya janda katanya. Nah, itu beda lagi. Lihat dulu, makanya kan Ustaz lihat situasi dan kondisi. Kalau misalkan tetangganya janda, ya lihat dulu suaminya itu meninggalnya, kan ada iddahnya itu kan. Apa itu? Waladina gimana Reksa? Yatawaffawna minkum wa yadruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur. Tunggu 4 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat ya istri kamu, istri kita gitu. Kemudian ya kalau kamu niatnya untuk benar-benar menikahi ya apa-apa. Tapi kalau misalkan hanya untuk yang lain misalkan, Rizki Allah, hanya untuk sebagai tempat curhat misalkan. Nah, ini tetap tidak boleh. Allah. Ya intinya amankan dulu situasi di rumah. Kalau misalkan keadaan di rumah sudah aman, Baru aja. baru
Hantam. Nah, di luar boleh, jangan fokus di luar, sedangkan di dalam lagi kacau, jangan. Ya intinya boleh-boleh saja kalau misalkan suaminya sudah meninggal, kalau ingin kita dekati, ya kan boleh 2, 3, 4. Bisa. Makanya dengan syarat diamankan dulu yang di dalam. Kalau yang di dalam berantakan, gimana kalian mau fokus di luar? Seperti itu. Wa kadzalika fi, di sini ada keterangan kadzalika fihi mafsada istimalatul mar'ah li ghairi zawjiha. Nah, ini masuk. Dan juga dilarang atau haram kalian memikat misalnya. Kalian punya pesona gitu. Parfumnya, misalnya, samponya, bajunya, keluar dari rumah hanya untuk mencari perhatian misalnya, mobilnya. Itu juga tidak diperbolehkan. Seakan-akan biar tetangga itu melihat ke kita, maksudnya ceweknya ya, istrinya. Itu tidak boleh. Maksudnya dengan dalam koridor kalian benar-benar ingin memikat. Apalagi sampai pergi ke dukun. Wah, ini udah terus terang banget gitu kan. Benzen. Wa mal'unun min man fa'ala dzalika iyadan billahi ta'ala. Dan perbuatan tersebut adalah dilaknat. Maksudnya kita memikat istri atau istri tetangga memikat Istri kita. Itu adalah perbuatan yang dilaknat. Ingat, dilaknat. Makanya kalian hati-hati dengan istrinya. Makanya kalau kalian ingin bermuamalah, ingin bersilaturahim, ingin berteman, hati-hati dengan istrinya. Bukan berarti Ustaz melarang, masa Ustaz melihat aja kan? Enggak apa-apa, cuman hati-hati. Terkadang kan ketika kalian enak ya, istrinya Mas ini udah adem, sabar, solehah. Terkadang kan mulai dari awal dari situ tuh. Gitu ya. Jangan, tidak boleh. Kalau misalkan kalian sampai memikat, tadi yang segala memikat ya kalian ya tadi ingin mengambil ya. Tuh sampai hukumannya adalah dilaknat. Haram. Jadi ini masuk ke dalam kategori nomor 3. Bisa jadi nomor 3 dalam pembahasan ini ya. Yang pertama adalah apa? Dosa yang paling besar, menjadikan Allah tandingan atau bandingan. Yang kedua adalah membunuh anak. Yang ketiga adalah zina, tetangga. Ada juga gara-gara urusan perempuan, bapak dan anak saling bunuh. Kan ada. Dan naudzubil. Ardi, baca Ardi. Syatmur rajuli walidayhi kila. Kenapa cetakannya kurang kebaca? Hanif, biar jelas. Minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi qila wa hal tasubbu rajulu walidayhi qala na'am tasubbu aba ar-rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Tanya itu Ardi, kenapa Hanif bisa baca? Pakai kacamata. Kalau emang cetakannya Hanif jelas. Oh jelas ya? Oh kira sama. Oh beda. Punya sendiri Hanif ya? Oh iya. Ya maklum lah, kalau misalkan nggak jelas gratisan kan. Aduh. Ya kalau mau jelas ya modal kayak Ustadz ini, beli yang Bayrun. Ini sih baygon. Beli yang cetakan kayak Ustadz nih, agak mahal. Ya? 100. Oh sama nggak jauh, saya 170. Ini 100 harga 2000 berapa?
atau 15? 2017, 2000. Kamu belinya kapan? 2012-an. Beneran. Enggak, baru 2012. Baru beli kemarin. Soalnya kelihatan itu apa masih baru juga. Bukan, cuman kelihatan mukanya itu kamu bohong ya. La yu'minu abdun hatta yu'min hatta yuhibba li akhi. Tidaklah dikatakan beriman dia itu sampai mencintai. Jadi sakit gak hatinya dikatakan? Enggak, Sir. Oh enggak. Sih, udah terlatih saja. Terlatih untuk dihujat. Nah kalian ya, walaupun kalian pastilah punya problem di antara kita ya, teman sebagainya. Kan tetapi tetap kita harus mencintai saudara. Tidak boleh kita menjadikan musuh. Jangan Eka. Bahwasanya Amr bin As Abdillah ya, dari Abdillah dan Amr bin As bukan Abdillah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa yang besar. Kan ada dosa besar, ada dosa shaghair wal kabair. Dosa besar adalah yang mana dia itu syatmur rajuli walidayhi. Syatm di sini adalah mencaci, menghina, mengata-ngatai sebagainya. Walidayhi, seorang laki-laki atau seorang anak menghina, mencaci orang tuanya. Qil wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi, dikatakan, apakah emang ada seorang laki-laki atau seorang anak dia itu mencaci, menghina orang tuanya? Rasulullah bersabda, ya ada seorang anak yang mana dia itu mencaci orang tuanya dan mencaci ibunya. Akan tetapi kalau kita temui ya di keseharian kita, kan jarang ya orang menghina orang tua sendiri kan, malah menghina orang tua yang lain. Iya betul kan? Masa kalian menjelek-jelekan orang tua sendiri? Kan enggak. Malah kita yang menjaga nama orang tua biar nggak kena ledekan. Malah kita yang menjelekkan orang tua yang lain. Bakso. Kalau bapaknya tukang bacot cendol. Atau misalkan bapaknya DPR misalkan. Proyek kan gitu. Atau bapaknya punya travel. Woi, abang haji nggak bisa misalkan seperti itu. Ya, jadi hukum daripada menghina orang tua itu adalah haram, dosa termasuk yang tadi menghina orang tua Sendiri. yang lain itu masuk. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat sekarang nggak mungkin kita menghina, kita mencaci orang tua sendiri, kita menjelek-jelekkan loh. Bapak gua tuh korupsi kemarin 1M, alhamdulillah lancar ya, misalnya. Bapak gua kemarin ke Alexis tuh, nggak tahu ada urusan apa nih. Katanya sih ada barang baru, kan nggak mungkin. Masih segel lagi di plastik. Ini contoh ya, biar kalian nggak kaget. Tapi biasanya ya kalau kita menghina yang lain, mengatakan, makanya Kak Ustaz dengar Binzen ini kamu nggak apa-apa. Binzen itu bapak kamu kan? Marga sih. Oh keluarga, bukan bapak kamu. Marga beliau. Oh, kirain nama bapak kamu Binzen gitu. Binzen. Apa? Jadi menghina, mencaci orang tua itu umum ya, masuk ke dalam yang tadi mencaci, menghina orang tua yang lain. Intinya mencaci orang tua adalah tidak boleh. Terakhir, jalan. Tadi udah ya? Nandang, tabarukan, senior. Masya Allah. Berkan. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا
wa yu'ridu hadza wa ghayruhum alladhi yabda'u bis-salam muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah la yahilu lil muslimin, tidaklah diperbolehkan, tidak halal maksudnya tidak diperbolehkan bagi seorang muslim ayyah juru akhahu. Hajara yahjuru maksudnya adalah meninggalkan, maksudnya tidak saling sapa atau dalam koridor bertengkar gitu ya, memusuhi lebih dari salah silayalin, lebih dari 3 hari 3 malam, tidak boleh. Kalau misalkan ada seseorang dia itu benci terhadap seseorang yang lain sama saudaranya, tidak saling sapa, bahkan itu lebih dari 3 hari 3 malam, hukumnya tidak boleh. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Misalkan Hanif ada masalah dengan Rizky misalnya, masalah futsal dan sebagainya, akhirnya ada problem, berantem, kemudian jadi musuh. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Nah, ini sudah lama ini kan situasi genting, situasi panas. Ketika mereka bertemu saling angkuh, saling tidak sapa, bahkan tidak saling mengenal. Ini maksudnya yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Jadi kalau ketemu itu saling berpaling. Ya karena memang mereka ada permasalahan, ini tidak boleh. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Nah, sebaik-baiknya dari 2 orang yang tadi yang dia punya rasa bertikai, yang mereka masih dalam situasi memanas atau dalam masih permusuhan, adalah yang memulai dengan salam. Maksudnya adalah yang memaafkan. Ya kalau misalkan salam langsung bertemu tatap muka itu gengsi kan, kadang seperti itu kan. Kan dia duluan kemarin yang bikin gara-gara kan. Maksudnya untuk minta maaf terkadang kan orang kan malu, gengsi, harga diri. Ya bisa lah dengan WhatsApp. Misalkan Sabtu berantem, futsalnya Minggu. Kan Rizky sama Hanif, ya nunggu Sabtu sampai dibagiin. Assalamualaikum. Bisa dengan WhatsApp atau bisa dengan telepon atau bisa dengan email misalnya. Jadi memang tidak boleh seseorang itu dia punya rasa permusuhan lebih dari 3 hari 3 malam. Ya kalau misalkan tidak diperbolehkan ya berarti hukumnya adalah tidak boleh. Nah, terkadang orang kalau hanya mengucapkan salam kan belum harmoni kan. Sampai dia tuh duduk dulu, main bareng dulu, ngomongin orang lain dulu. Seperti biasanya. Kalau hanya salam-salam saja itu kan terkadang masih belum. Lah di sini ada ada 2 pendapat yang mengatakan mana yang sebaik-baiknya. Ya sebaik-baiknya kalau menurut jumhur, menurut mazhab secara umum, yang pertama kali mengucapkan salam itu yang dia adalah yang lebih baik. Akan tetapi kalau menurut mazhab Ahmad, Imam Ahmad, yang lebih baik itu apa ya? Sampai mereka benar-benar berbaur lagi, nimbrung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Takut anak kena miskin. Nah, makanya kalau masalah mencegah gitu Ustaz. Kadang ada istilah di masyarakat. KB. Ya, punya anak 2 aja susah apalagi banyak gitu kan masyarakatnya. Nah, itu beda. Ini maksudnya antakul waladaka itu dalam hal sudah ada gitu anaknya dibunuh. Tapi kalau dalam program KB ini kan dia jadi basul masail ya. Masalah kontemporer. Dia tujuannya apa? Membatasi, kan itu ada yang namanya tahdidun nasl atau tandimun nasl. Tahdidun nasl atau tandimun nasl. Membatasi atau merapikan kan gitu ya. Nah, ini jadi lama nanti. Sedikit aja ya. Kalau untuk masalah KB, kalau misalkan dia niatnya untuk tandim ya,
tandem itu dalam hal biar teratur. Misalkan biar gak setiap tahun itu punya anak gitu. Akhirnya apa, di jadwal biar 3 tahun sekali itu boleh. Atau misalkan dia udahlah punya anak 2 aja lah, tujuannya adalah tandem ya, membuat teratur, menertibkan. Tapi kalau misalkan niat dia udahlah 1 aja, enggak. Dia maksudnya gini, tahdidun nasl itu dalam benar-benar memutus, udahlah saya nggak punya anak lagi, sebagainya. Itu ada beberapa ulama yang melarang, tidak boleh. Atau dia, ini kan permasalahannya kan minum KB, atau kalau misalkan dia minum KB dengan ikhtiar dia, ya kalau misalkan sudah tidak dikarunia anak, itu termasuk intinya dia pasrah kepada Allah, maka itu boleh. Tapi kalau dia memang benar-benar niat supaya tidak punya anak gitu, hukumnya tidak boleh, haram. Kan ada tuh artis kan seperti itu. Terkadang ketika dia menjalani profesinya, ya kan, ada tuntutan dari perusahaan. Ketika masih dalam koridor endorse, sponsor, main film sekian episode, tidak boleh hamil. Ya kalau sampai selamanya, sampai kita kembali kepada tahdidun nasl atau tahdimun nasl. Tahdid benar-benar meniadakan itu tidak boleh. Tapi kalau untuk menertibkan, ya tadi biar tiap tahun enggak. Ya kalau punya anak kasihan 10. Maksud daripada khasyata imlak, takut fakir di sini bukan di situ maksudnya. Dia sudah ada anaknya gitu, dibunuh anaknya. Atau tadi yang masih janin kan sudah berupa anak. Nakron akan bakal majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.